kita akan undang materi berikutnya, ini juga guru saya, Profesor Sriantati, yang akan mengulas tentang peranan media sosial zaman now. Kita semuanya di zaman now semuanya, karena kita punya media sosial semuanya. Kagum Prof. Sriantati, mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Waktu sepenuhnya saya aturkan kepada penjenengan Ibu Prof. Sriantati. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Pertanyaan saya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak para pejabat di lingkungan Kelurahan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang media sosial ya, khususnya untuk keperluan promosi begitu ya. Baik, jadi yang pertama sebagaimana kita ketahui tadi bahwa terima kasih. Baik. Jadi sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Yoyo maupun Pak Sri Mulyana tadi ya, penggunaan media sosial itu memiliki dampak positif ya untuk berinteraksi baik secara sosial maupun ekonomi gitu ya. Nah, salah satunya itu dipakai untuk kemudahan dalam berkomunikasi ya. Bapak Ibu juga saya kira sudah melakukan dengan salah satu atau beberapa media sosial ya, sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang itu tidak dimungkinkan melalui face to face karena faktor jarak maupun karena situasi yang sekarang ini ya. Nah, juga media sosial itu bisa dipakai untuk mengirimkan informasi dan dengan cepat dan mengakses informasi yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita selama ini itu tidak pernah bertemu dengan teman lama gitu ya, dengan misalnya media sosial Facebook, akhirnya kita bisa bertemu dengan teman kita gitu ya, waktu SD dulu misalnya, dan bisa berbagi dan bertukar foto ataupun bersharing pengetahuan ataupun sharing kondisi dan situasi kita gitu ya. Nah, selain itu juga banyak dipakai untuk sarana promosi berbagai produk atau jasa yang ditawarkan pada masyarakat ya, pengguna media sosial, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi keuntungannya bisa berlipat ganda ya. Jadi tidak heran kalau bisnis online ya melalui media sosial itu banyak digunakan saat sekarang ya, dan itu juga termasuk banyak digunakan untuk komunikasi politik itu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, media sosial untuk keperluan promosi itu bermacam-macam ya. Salah satunya untuk branding ya. Nah, branding itu kan sebetulnya memasarkan ya, memasarkan entah produk kita, entah apapun yang kita ingin supaya orang lain itu tahu ya, supaya orang lain itu tahu tentang bisa produk kita, tentang diri kita sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa branding yang Bapak Ibu mungkin bisa ketahui gitu ya. Nah, yang pertama itu attitude branding ya. Jadi branding ini mengedepankan atau mengutamakan sikap ya, yang didasarkan pada perasaan, bukan fisik suatu produknya, tetapi misalnya misalnya ini rasanya, atau membuat orang bisa misalnya energik atau
merasa free gitu ya. Nah ini contoh misalnya, ini iklan apa itu milk tea ya, rasanya bikin nyaman. Nah, saya tadi lihat ibu-ibu kan memproduksi apa tadi ya, makanan kayak apa tadi, saya kayak kerupuk atau uh, pokoknya kayak kriuk-kriuk gitulah. Itu nanti bisa di branding dengan cara cara begini ya, pakai kriuk atau kres gitu ya. Itu termasuk branding yang attitude ini. Kemudian tadi ada Bapak Ibu kayaknya tadi kan memproduksi tas ya, tas plastik gitu. Bagus saya lihat itu ya. Nah, itu bisa di branding dengan cara fungsional ini ya. Jadi mempromosikan misalnya kalau di sini alasan mengapa seseorang harus membeli produk atau layanan dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalnya ini contoh gitu ya. Apakah patut dibeli misalnya alasan membeli Bunda Brio. Ya ini sebetulnya kan eh, memberikan ulasan gitu ya, alasan mengapa beli ini gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya Bapak Ibu memproduksi tas plastik tadi bisa di branding dengan cara ini ya. Jadi menawarkan produk ya, tapi memakai alasan mengapa produk ini baik misalnya ya. Jadi alasan mengapa memakai tas plastik. Nah, sambil ditunjukkan alasannya, sambil di situ Bapak Ibu membranding produknya gitu ya. Nah, kemudian next berikutnya ya. Kemudian branding dengan nama sendiri ya. Oh, sebentar. Ke sebelumnya, slide-nya ke sebelumnya. Nah, ini contoh ya. Saya punya pengalaman branding individu ya, nama sendiri ya. Branding dengan nama sendiri itu ya branding dengan label pribadi atau entah itu merek toko, entah merek nama produk, entah nama pribadi itu ya, entah nama apapun, misalnya nama pengecer gitu ya. Nah, saya pernah membranding dengan cara ini ya. Saya punya rumah, ya maksudnya untuk anak saya, tapi anak saya bekerja di tempat lain, rumah nganggur. Saya branding aja, saya branding dengan nama sendiri ya, nama rumah itu ya, Mukaryo, nanti bisa dilihat di Instagram ya. Nah, itu pertama kali saya meluncurkan produk saya itu dengan cara itu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana, nggak pernah pikiran apa namanya, punya punya usaha seperti ini ya. Akhirnya kan nggak punya pemikiran apapun, udah saya perintahkan anak saya coba di branding lewat Instagram. Nah, ternyata mulailah laku ya. Nah, itu dengan cara nama sendiri ya. Nah, bisa juga, mohon maaf ini pakai namanya Bu Afia ya. Jadi branding diri sendiri ya. Ya supaya apa? Bukan berarti kita menawarkan diri sendiri, tapi supaya orang lain tahu siapa diri saya misalnya ya ini, terus punya kemampuan apa ya. Nah, itu branding nama sendiri. Bisa juga branding individu. Jadi mempunyai dua produk yang sebetulnya itu sama, ya, sama. Jadi sebagai contoh di sini Supermie sama Indomie ya. Itu produk mie sama oleh Indofood gitu ya. Nah, di branding ya, namanya branding individu itu ya. Jadi dengan cara ya membuat branding sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Ini apa namanya, yang satu Supermie, yang satu Indomie gitu ya. Nah, kalau kita punya produk sebetulnya ya satu macam produk. Kalau di sini kan kalau kita lihat ya itu mie, mie instan.
sama-sama, tapi yang satu di branding dikasih label Supermie, yang satu Indomie ya. Nah, kita bisa punya produk seperti itu juga kan, punya satu macam produk tapi dibuat dua jenis gitu ya. Nah, atau lebih gitu ya. Itu di branding ya. Kemudian ada lagi branding yang di sini tidak saya munculkan, saya kelupaan, itu branding simbolik. Ya, jadi kalau sudah punya simbol-simbol tertentu ya, itu bisa di branding simbolik ya. Misalnya Bank BNI atau bank apa ya, Bank Mandiri ya. Nah, itu kan sudah punya branding simbol ya, simbol yang orang sudah kenal. Ya kasih simbol aja gitu, terus dia menawarkan apa, itu tahu bahwa disitulah BNI atau Mandiri misalnya ya. Nah, itu tadi macam-macam branding ya. Kemudian media sosial bisa juga dipakai untuk sharing informasi ya. Jadi intinya berbagi konten ya. Entah teks, entah foto, entah bentuknya video ya, atau audio gitu ya. Jadi eh, kalau untuk kepentingan promosi, jadi nanti pemasar ya, yang memasarkan itu bisa menggunakan media sosial untuk berbagi konten itu. Jadi misalnya eh, ini saya tunjukkan di sini sebagai contoh saja ya. Jadi eh, apa namanya, kontennya itu ditunjukkan dengan infografik gitu ya. Nah, ternyata masyarakat Indonesia, misalnya saya mau menjual teh gitu ya. Nah, saya survei gitu ya, ya survei kasar aja gitu, mencari data. Ternyata dapat bahwa yang tertinggi itu orang Indonesia itu walaupun ada produk jus dan sebagainya ini masih suka teh gitu ya. Nah, ini kan salah satu data bahwa orang tuh suka teh, terus kita nanti menjual teh apa misalnya ya. Eh, Contoh lain ya, ini untuk sharing informasi ya, mencari eh, data penduduk gitu, berapa orang yang kategori seperti saya, berapa persen orang Indonesia yang kategorinya sudah old fashion gitulah. Berapa yang masih uh, generasi milenial dan sebagainya ya. Ini untuk sharing informasi. Nah, kita sebenarnya bisa uh, promosi dengan cara begini. Jadi kalau misalnya tadi UMKM itu punya produk-produk ya, misalnya tadi produk tas gitu ya, tunjukkan aja penjualan tas dalam satu bulan atau satu tahun gitu, yang misalnya yang menyerap eh, generasi seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan eh, model infografik ini ya. Nah, itu atau di branding dengan video ya juga bisa gitu. Jadi model-model branding tadi mau dikemas dalam bentuk video atau dalam bentuk foto ya, atau tag dan audio itu silakan saja ya. Tapi itu banyak sekali manfaatnya. Oke, berikutnya saya kira sudah ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan diambil manfaatnya. Mudah-mudahan itu bisa memberi motivasi Bapak Ibu untuk membranding produk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.